mungkin tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak umroh, Ibu umroh, ada yang sudah umroh ya, tapi belum naik haji. Mudah-mudahan bisa naik haji. Begitupun kita yang berhadir ini, mudah-mudahan disehatkan terus oleh Allah, dikuatkan iman, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat melaksanakan ibadah haji. Amin. Itu merupakan salah satu rukun. Rukun itu kalau dalam ilmu fikih itu batal ibadah kalau tidak terpenuhi rukun. Tapi khusus untuk haji hanya diwajibkan bagi yang mampu materi, mampu badan sehat, dan lebih-lebih mampu ilmu. Nah, ini penting juga ini. Tapi itu bukan tema kita malam ini, ya. Ini saya sekali baik. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mukadimahnya saya tumpangkan saja ke pembawa acara. Tadi juga ada kata sambutan dari ahli rumah. Kita langsung ke isinya baik, tidak panjang-panjang, tidak sampai selesai baik Pak. Kita sejam, dulu sejam kita sini, ya. Mudah-mudahan 10 menit baik. Biasanya ceramah ini yang ingat baik. Hanya yang tidak omong tapi lupa malah tegak ini. Dia teringat baik disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir di rumah duka ini sudah 7 malam. Artinya 7 hari yang lalu salah satu warga kita, saudari muslimah kita, mungkin bagi ibu-ibu yang seumuran serekan perjuangan ya, dari kecil dulu berkawan, bertanggung. Mungkin bagi aku sendiri, ibunda ini orang yang sangat berjasa. Termasuk Pak Warno, kalaupun saya berdiri di sini, ada jasa beliau. Dan saya selalu setiap selesai sholat saya doakan, mudah-mudahan jasa beliau itu menjadi pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian ini sama halnya kita berbicara sesuatu yang pasti. Karena mati itu pas dan pasti. Pas waktunya dan pasti datangnya. Tidak akan diundurkan sedikit pun ataupun dimajukan sedikit pun. Hanya saja cara matinya itulah yang kadang-kadang jadi sesalan kita, ya. Jadi kita tidak menerima keadaan itu, apalah mati saya itu. Takdirnya seperti itu. Aku pengennya merawat Kak seminggu, tahu-tahu meninggal mendadak. Memang seperti itulah sunatullahnya. Banyak ayat dalam Al-Quran. Antaranya Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, mulai dari Nabi Adam dulu sampai manusia yang paling terakhir, mempunyai ajal. Kita tahu arti ajal itu kan mati. Itu batas akhir kehidupan kita. Aman terpisah nyawa dengan badan, mati itu namanya ajal namanya. Setiap umat itu mempunyai ajal. Dan ketika ajal itu datang, maka tak ada satu orang pun yang bisa memajukannya ataupun mengundurkannya walaupun hanya 1 detik saja. Tidak kacau. Tidak. Empoklah berobat dengan dokter yang paling hebat. Kalau sudah takdirnya mati. Ada lagi uang, mungkin apa namanya ya, bisnis, ya. Bisnis, usaha di pasar misalnya, buka dan lain sebagainya lah. Sehingga sakit hati dengan kawan, cari dukun yang paling hebat. Mana uang itu harus sakit, harus mati. Amin, Tuhan mau sudah apa? Sampai batas hidupnya, dukunnya mati duluan. Ada, dukunnya mati duluan. Berapa banyak lagi orang yang koma, sekarat, masuk ruang ICU, diponis oleh dokter 2 bulan lagi, ada lagi seminggu lagi, tahu-tahu dapat kabar dokternya mati duluan. Itu artinya apa? Itu tadi kita tidak bisa menentukan kapan, di mana dan caranya bagaimana. Itu Allah sudah menetapkan. Itu yang disebut dengan takdir mubram namanya. Takdir mubram itu ketetapan Allah yang kita tidak bisa ikut campur dalam urusan itu. Atau misalnya kita pengen anak lanang, anak pertama anak lanang, belum nikah lah siapkan nama anak lanang, ya tak? Mana tak Hengki? Belum ya? Misal, ya tak? Tahu-tahu lahir anak betina, kembar pula, beruntukan, marah, ya tak? Nyalahi wong rumah, yang rumah nyarah lakinya.
Tak baca itu sudah takdir seperti itu. Masuk mati itu juga. Nah, jadi mati ini sesuatu yang pas dan pasti. Pas waktunya dan pasti datangnya. Nah, sekarang ini yang sudah meninggal sudah tutup buku, silahkan. Nah, tinggal kita yang hidup ini mendoakan keluarga kita masing-masing, kawan kita, sahabat kita, kenalan kita, guru kita, atau siapapun lah. Maka dalam doa kita kan, Allahumma maghfir lil muslimi awal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wal mu'minin al mu'minat. Kaum mukmin laki-laki dan mukminat kaum mukmin perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Itu cara umum. Tapi alangkah baiknya kalau kita doakan betul-betul, sebut namanya, binnya, bapak kita, sebut nama bapak kita kalau sudah meninggal. Aku amandim doa, sudah salat, sudah doa untuk orang tua, bacakan Al-Fatihah. Summa khususan ila ruhi abi, abi kan bapakku. Ismail bin Dahlim, nama bapakku Ismail. Kalau ada yang sama berarti nama bapak sama beda. Ismail bin Dahlim. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah kiri. Sampai tak sampai itu lain urusan. Nah, kadang galak kalau berdebat, ya dah. Lah tak baca Al-Fatihah, tak galak baca Yasin. Nyala-nyali wong pula, ya dah. Haram lah ini segala macam. Nah, sudah, jangan bawa ke arah sana. Yang berdoa, yang baca Yasin, baca Quran, yang sholat pun belum tentu, ya dah, diterima. Apalagi yang tidak galak sama sekali. Itu pula, ya dah. Bapak Ibu hari rahmati Allah SWT. Jadi yang sudah berangkat, ya sudah sampai akhir kehidupan dia. Nah, sekarang ini kita yang masih hidup ini nak, mesti kita harus mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian kematian ini. Di penghujung tahun 2020, caknya mungkin kita yang punya WA ada Pak Ajin ya, sering mendapat berita itu. Mulai dari anggota DPR, siapa yang kemarin tuh yang meninggal balik dari Bengkulu itu ya, sakit di Curug, masuk rumah sakit berapa hari meninggal. Lalu diikuti dengan Bapak Bupati, bapaknya Pak Bupati, Pak Hendra Gunawan, gitu kan. Sudah itu Bapak Wakil Bupati, suami Wakil Bupati Musirawas. Tak berturut-turut itu, sampailah ke Tabarjo ini. Pak Haji Surat Maudun sampai sini. Tidak, mungkin kayak nyebrang ke Simpang Priok pula. Pernah ya, tahun 2019 awal itu. Nah, Pak Maidin. Nah, ya. Dalam 1 bulan itu 7 orang di Simpang Priok itu, RT 5, RT 6, RT 56. Jadi ada yang takut keluar rumah. Pikirnya malaikat mau tak pacak masuk rumah dia, ya dah. Aman tak masuk juga, tak kunci cak mana juga, masuk itu. Aman jatah kita, ya dah. Jadi sekarang ini kita yang hidup ini, pertanyaannya sudahkah kita siap atau mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita? Bekal apa yang harus kita bawa setelah badan kita dimasukkan dalam kubur? Karena perhitungan itu tuh sudah dimulai dari dalam kubur, Pak. Banyak orang tak percaya. Beda, apa yang dalam kubur disiksa, apa diberi nikmat? Coba bongkar gali kuburnya, paling banyak ada tulang. Nah, ini perlu kaji lebih mendalam, ya. Itu sudah dimulai siksaan ataupun nikmat mulai dari dalam kubur itu. Nah, maka tugas kita yang hidup ini mempersiapkan diri. Setidaknya banyak-banyaklah berdoa, diikuti amalan-amalan kebaikan. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Dan janganlah engkau matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Kehidupan yang baik itu apa? Setidak-tidaknya kita dalam keadaan tidak meninggalkan jejak atau nama yang buruk di tengah masyarakat. Nah, itu termasuk husnul khatimah. Apalagi kalau bisa tengah sujud, aku sering nyuk di YouTube itu, coba buka yang punya paket, itu akhir kehidupan yang baik, muncul video itu, ada yang lagi ceramah, ada yang lagi ngaji, ada video bapak-bapak dalam acara, kalau tidak salah itu dihadiri oleh Menteri Sosial ketika itu, Ibu Khafifah Arwansah itu kan, umurnya sekitar 7 atau 80 tahun. Kabarnya udah kayak galak ngaji ketika itu. Beliau nih yang tampil.
Karena memang beliau itu qori. Belum lagi separuh ngajinya, tiba-tiba mic jatuh dan dia tersungkur. Kabarnya dia meninggal di situ. Cuman orang nak ngecek aslinya, bawa ke rumah sakit. Ternyata nyawa datik lagi. Itu husnul khotimah. Apalagi sedang sujud, sedang baca Quran. Ini dah lagi mancing, Kan tak boleh mancing, boleh Pak. Mancing kan cari nafkah. Maksud aku mancing keributan, mancing emosi, Dikit-dikit bikin masalah, ribut belago, mati konyol itu namanya. Rangkaklah mancing, Ada kolam, ada ikan tidak. Ternyata di sebelah kolam ada rumah jando, Ketawa sama bininya, balik ribut, balik ributan itu namanya. Dan lain sebagainya, banyak lah. Kita tahu su'ul khotimah itu akhir kehidupan yang buruk. Maka kesempatan kita yang diberikan oleh Allah ini, yang umur kita setiap harinya bertambah dan jatah hidup kita berkurang. Di tahun 2020 ini tinggal berapa hari lagi? Tahun baru, udah terasa itu nih. Hari tahun berapa Pak? 20. Kalau seandainya bulan 12 sampai tanggal 30 berarti 10 hari lagi. Kalau seandainya sekarang ini yang lahir tanggal 21, jatah hidupnya misalnya 40 tahun, berarti besok ulang tahun itu gimana datang ke malaikat namanya. Maka persiapkan diri dengan baik. Lebih-lebih amal sosial, menjaga hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Kalau hablum minallah, misalnya sholatnya tukak-tukak dikit, tahu tukak apa? Kami itu tukak itu apa? Lupa, kaki lupa itu tukak. Ini sholat, subuhnya tinggal di siangnya, tak sengaja. Itu Allah Maha Pengampun, tapi jangan sengaja terus, sekali bukan aku nyuruh kamu tak sholat, harus sholat, wajib. Ngaji misalnya, hafal Fatihah, surah An-Nas, jadilah. Tapi kalau bikin onar, bagak-bagak tengah masyarakat, kalau uang jadi musuh dia, tanggung lagi. Dalam satu riwayat dikisahkan Nabi yang paling terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling kaya. Setiap incinya, detailnya itu ditanya di akhirat. Apalagi kita, entah dari mana sumbernya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah SWT, tugas kita yang hidup ini mendoakan yang sudah meninggal, lebih-lebih mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu, mudah-mudahan kita meninggalnya di tengah rumah. Anak-anak kita berkumpul, menantu kita berkumpul, saudara kita berkumpul. Sempatlah dibisikkan kalimat talqin di telinga kita, diiringi dengan bacaan surah Yasin. Kan enak. Ini tahu dapat kabar pencarian 2-3 hari, taunya apa sekarang sakal. Balak 3, balak 6. Ada balaknya. Hilangnya, Ada pula yang ada kawan ngajak kan, ayolah salat ke masjid. Kalau kau dosa ngajak aku lah, salam bela dengan malaikat. Kawan ni lurusnya, sampai nya. Balik besok, balik kita tanya, jadi kau nyampe jadi. Atau malaikat besok dia nak datang ke rumah. Datangnya, tanya malaikat apa? Malaikat Israel. Jadi yang mungkin saat ini sholatnya masih bolong-bolong, atau belum bisa baca bacaan sholat, datanglah ke masjid. Sholat berjamaah itu modalnya cuma pertama niat, kedua takbir, ketiga al-fatihah, keempat syahadat dan sholawat. Yang lain itu tidak usah. Sambil kita ngikut agak belajar pulau. Beda dengan sholat dewek, ini sholat dewek mana?